Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ade. Saya ingin memberikan solusi buat Bapak Ibu semua ya, terutama yang punya usaha toko agen sembako ya, yang eh, pelanggannya sering memesan barang lewat WhatsApp apa telepon ya. Nanti tidak perlu lagi menggunakan WhatsApp apa telepon ya, karena kurang efisien. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu masih menghitung jumlah pesanan pelanggan, dan pelanggan juga tidak tahu mana barang yang ada dan mana barang yang tersedia ya. Jadi itu adalah masalah klasik ya. Nah, saya ingin memberikan solusi. Kebetulan saya membuat aplikasi ini khusus untuk Bapak Ibu. Saya bukan sebuah perusahaan, bukan. Saya hanya orang biasa yang mencoba untuk memberikan solusi ya. Aplikasi ini saya buat dan saya tanam di cloud ya, jadi nggak perlu cek server fisik lagi ya, nggak perlu server lokal, karena memang lebih praktis di cloud. Apalagi sekarang eh, sangat teknologi sangat maju ya, sangat gampang sekali. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja menuju aplikasinya. Kita lihat bagaimana aplikasinya. Oke, kita akan masuk ke aplikasinya. Bentar, kita masuk. Oke, sebentar. Ya, oke. Kita masuk ke aplikasinya. Aplikasinya juga ini juga ada kaitannya dengan Telegram ya, karena memang menggunakan bot Telegram untuk eh, menerima notifikasi dari pelanggan ya. Oke, kita akan coba untuk masuk ke aplikasinya. Kita login dengan user admin ya. Kita masuk. Oke, kita masuk, dan nah inilah tampilan dashboard aplikasinya ya. Di sini ada beberapa menu yang mungkin akan saya jelaskan satu persatu ya. Di sini adalah menu transaksi, di mana halaman ini untuk bertransaksi antara toko dan pelanggan ataupun kasir ya. Jadi semua bisa mengakses halaman transaksi ini, kasir, admin ataupun pelanggan. Kemudian yang kedua adalah data barang. Data barang di sini adalah data semua barang yang ada di database ya. Jadi Bapak Ibu menyimpan data barangnya ada di halaman ini. Kemudian yang ketiga adalah cetak struk pelanggan. Jadi nanti kalau ada pelanggan memesan barang lewat aplikasi ini, maka pesanan akan disimpan di sini, dan kemudian notifikasi akan dikirim ke Telegram toko. Jadi gak usah khawatir nanti kalau ada pesanan kita nggak tahu, karena Telegram akan menerima notifikasi dari pelanggan. Nanti kita contohkan ya, kita buktikan. Kemudian yang keempat adalah riwayat transaksi. Riwayat ini adalah semua menampung transaksi dari pelanggan maupun dari kasir ataupun dari admin ya, yang melakukan transaksi atau yang melayani, akan disimpan di sini. Kemudian adalah laporan. Laporan ini akan memuat total modal, keuntungan, dan transaksi per hari ataupun per bulan adanya di sini. Dan yang kelima adalah riwayat stok. Riwayat stok ini adalah
menampilkan siapa-siapa saja orang yang telah menambahkan stok, karena memang tambah stok ini sangat diperlukan. Takutnya ada orang luar yang memasukkan stok, makanya kita rekam siapa aja yang masukkan stok. Kemudian yang terakhir adalah tambah user. Halaman tambah user ini adalah dimana untuk membuat user pelanggan kita atau password ya atau username adanya di halaman ini. Mari kita coba untuk ke halaman tambah user dulu ya, untuk memberikan password kepada para pelanggan kita. Umpamanya pelanggan kita banyak ya, ratusan, sangat gampang sekali di sini kita bikinnya ya. Mari kita masuk ke halaman tambah user ini. Oke, kita akan masuk ke halaman tambah user. Inilah tampilannya. Di sini ada beberapa kolom ya yang harus kita isi. Ada nama lengkap, username, password, dan rule. Rule ini adalah rule untuk ketiga rule ya. Artinya untuk kasir, untuk admin atau pemilik toko bisa dibuat di sini ya. Dan yang terakhir untuk pelanggan. Mari kita buat untuk pelanggan. Kita akan membuatnya umpamanya Agus ya. Kita akan buat Agus, umpamanya kita mempunyai pelanggan namanya Agus. Kemudian kita isi usernya Agus 32 atau 31 ya. Kemudian kita akan kasih juga passwordnya, kita samain aja Agus 31 dan rule-nya kita arahkan ke pelanggan. Kita tambahkan dan user berhasil ditambahkan. Kita kembali ke dashboard. Nah, setelah tadi kita menambahkan user untuk pelanggan kita ya, kalau banyak kita bikin aja yang banyak ya buat user-user kita biar dia bisa mengakses aplikasi kita, bisa pesan dari rumah dan tidak perlu WA lagi ya, karena memang ini sangat praktis. Mari kita coba untuk masuk ke beberapa menu yang tadi saya jelaskan ya. Kita menu data barang dulu. Di menu data barang ini ada beberapa navigasi ya. Ada dashboard yang tadi kita lihat, kemudian laporan sama ya sama yang di dashboard. Transaksi, riwayat transaksi, ekspor Excel, impor data Excel, tambah barang, tambah stok, tambah user, cek saldo, potensi rugi, dan logout. Ini potensi rugi itu buat apa Pak? Ini potensi rugi adalah untuk proteksi kalau kita ya namanya human error ya. Umpamanya kita ngantuk kurang konsentrasi saat mengatur harga barang, maka potensi rugi ini akan menampilkan kesalahan saat menginput harga barang. Baik, kita akan coba praktekkan saja ya satu persatu dari tombol navigasi ini. Kita akan masuk ke menu laporan di sini. Kita masuk menu laporan. Di sini laporannya adalah masih kosong dan transaksi masih kosong. Total pendapatan masih kosong, total penjualan masih kosong, laba bersih masih kosong. Modal stok saat ini adalah 1.212.000.000 dan barang terlalisnya masih kosong. Inilah tampilan laporan penjualan ya. Kemudian kita kembali ke dashboard. Kembali ke data barang. Yang ketiga adalah transaksi, tombol transaksi ya. Ini sama tombol yang di dashboard itu. Kita masuk ke tombol transaksi. Ini halaman transaksinya ya. Ini halaman ini bisa diakses oleh pelanggan kita ataupun kasir ataupun admin. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Gimana admin, gimana kasir, gimana pelanggan untuk mengakses aplikasi ini. Kita kembali. Kemudian adalah cetak surat pelanggan.
Di sini halaman ini adalah menampung semua transaksi pelanggan terakhir 12 jam terakhir. Jadi kalau ada pelanggan transaksi 12 sekarang ya, dia akan disimpan di sini. Dan setelah 12 jam berakhir, transaksi ini akan disimpan di riwayat transaksi yang halaman satu lagi ya, nanti saya jelaskan. Halaman ini akan hanya menyimpan transaksi terakhir ya. Jadi memang dikhususkan untuk menampung transaksi pelanggan biar bisa dicetak di sini. Oke, kita kembali ke dashboard ya. Dan ini riwayat transaksi ya. Halaman riwayat transaksi ini akan menampung semua transaksi dari pelanggan, dari admin ataupun dari kasir. Nanti kita akan coba lihat nanti kalau kita sudah transaksi. Kita kembali ke dashboard dan yang terakhir adalah tambah user udah tadi ya. Ini cek saldo ya, cek stok. Saat kita cek stok, maka barang-barang yang menipis atau barang-barang yang mau habis akan dikirim ke Telegram. Jadi Bapak Ibu gak usah lagi cek-cek database, cek-cek barang di sini ya. Cek-cek barang di sini, stok menipis gak usah. Karena nanti cukup Bapak Ibu mengklik cek stok, maka barang-barang yang mau habis akan dikirim ke Telegram. Dan yang tombol potensi rugi ini ya, ini adalah tombol pengaman kita. Kalau kita salah input dalam menginput modal barang atau harga jual, maka kalau ada kesalahan nanti akan ditampilkan di sini. Jadi tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, nanti akan kita cek ya, akan kita praktekkan. Baik, kita akan ke akun pelanggan kita yang tadi kita buat ya. Kebetulan tadi kita buat Agus 21 ya. Coba kita masuk ke akun pelanggan atas nama Agus 21. Oke, kita masuk dan salah ya, Agus berapa ya, lupa saya. Agus 31. Oke, muncul nih Agus 31 dan kita masuk. Nah, beginilah tampilan untuk akun pelanggan. Jadi akun pelanggan nggak bisa mengakses dashboard ya, dia akan mengakses cuma halaman transaksi. Dia hanya bisa bertransaksi, kemudian dia akan menambahkan barang ke keranjang, kemudian dia akan bisa lihat transaksi. Oke, kita akan coba tambahkan barang ya. Akan tambahkan, kita umpamanya kita akan berbelanja. Kita klik barang ya, mau pesan apa dia, umpamanya misalkan Indomie goreng. Kita pilih jumlah, kemudian kita pilih jenis harga, dus ya. Indomie goreng jumlah 1, jenis harga dus, jadi harganya berapa di sini 110 ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi Indomie soto. Kita tambahkan lagi umpamanya 2 dus. Harganya sama karena ini hanya contoh ya. Saya tidak tahu harga aslinya berapa. 220, totalnya 330. Tapi sebelumnya ini memang harus kita akses dulu Telegram ya. Sebentar saya ambil akses dulu Telegram, kita masukin ke web. Sebentar. Telegram web. Oke, kita masuk ke Telegram.
Oke, kita akan masuk ke akun Telegram saya ya, untuk membuktikan memang aplikasi ini akan mengirimkan notifikasi ke Telegram. Kita akan konekkan ke akun Telegram saya sebentar. Kita akan connect sebentar di mana ya. Oke. Kita scan. Berhasil. Tunggu sebentar ya. Ini sedang dikonekkan. Oke. Oke. Ini kita udah masuk ke akun Telegram ya. Kita kembali tadi ke transaksi ini. Indomie soto, Indomie goreng. Kita akan menambahkan lagi ya biar agak banyak. Pop mie bakso kita beli 1 dus. Ini pelanggan ya, umpamanya pelanggan di rumah pesan barang begini. Ininya tampilannya. Makanya ini sangat praktis sekali Bu, karena di sini sudah ada harga-harga barangnya. Umpamanya dia mau beli rokok, filter apanya? Filter. Oke, udah ada tuh, udah ngelam filter. Kita beli 1 bungkus apa satuan, 1 slop. Kita beli 1 slop, kita tambahkan keranjang dan kemudian kita tambahkan barang lagi supaya agak banyak gitu. Sempurna meal, tambahkan 1 slop. Oke, dan saya kira cukup ya. Sempurna meal tambahkan. Oke, udah masuk tuh. Total belanjanya 1.035.000. Kita cek barang-barangnya. 1 slop meal harganya 350. Udang garam filter 270 dan pop mie bakso 85.000. Totalnya adalah 1.035.000. Oke, kita akan check out ya. Kita akan klik selesai dan cetak struk. Maka Telegram akan mengirimkan notifikasi ke Telegram ya. Akan menerima notifikasi Telegramnya. Oke. Tuh tampil dan struk keluar. Indomie goreng 110 1 dus. Kita akan melihat notifikasi Telegram seperti apa. Ini pesan pelanggan ya. Oke. Ini nama kasirnya Agus ya, pelanggan kita Agus yang tadi kita buat itu. Transaksi dia jam 13.59, cocok ya. Ini jam 2, jam 14. Dan rincian barangnya adalah Indomie goreng 1 dus 110, kemudian Indomie soto 2 dus 220, pop mie bakso 85.000, udang garam filter 270, dan totalnya sama ya sama yang di struk. Kita kembali ke aplikasi. Di sini aplikasi, karena kita menggunakan akun pelanggan, kita akan lihat di sisi server bagaimana untuk mencetak struknya. Kita log out dan masuk ke admin ya, ke akun admin. Kebetulan usernya coba ya, saya namain coba, dan masuk. Nah, setelah pelanggan bertransaksi dan Telegram mengirimkan notifikasi, kita bisa mencetaknya di halaman ini, halaman cetak struk pelanggan. Nah, ini ID transaksi 289, waktunya jam 13.59.36, dan total belanja 1.030.000. Nama pelanggannya Agus. Kita cetak struk seperti apa. Nah, ini struknya sama ya, sama tampilan yang di pelanggan. Begitu Bapak Ibu. Jadi sangat praktis dan efisien ya. Tidak perlu menghitung lagi. Bapak Ibu cukup mencetak dan memberikannya ke pegawai untuk mengumpulkan barang. Kemudian aplikasi ini juga saya buat sedemikian rupa ya, untuk mempermudah Bapak Ibu semua dalam
menginput data barang ataupun menambahkan stok ataupun mengedit, merubah harga ataupun merubah nama ya, karena di sini ada semua. Bisa juga Bapak Ibu bisa mengimpor data barang ini ke file Excel karena sudah ada menunya, dan bisa juga Bapak Ibu mengimpor data Excel dan memasukkan lagi ke sini. Jadi sangat praktis ya. Umpamanya Bapak Ibu banyak barang yang harus ditambahkan, mending pakai ini, pakai data Excel. Gampang ngetiknya ya. Nanti akan saya coba praktekkan ya. Oke. Nah, kita akan coba untuk mencek stok. Saya bilang tadi ya, kalau cek stok diklik, maka Telegram akan menerima notifikasi barang-barang yang menipis. Kita coba ya. Nah, kita tunggu. Ada Telegram nih. Telegram ada tuh pesanan pelanggan tadi ya, stok menipis. Nah, nih stok menipis nih. Tadi Telegram ngirim jam berapa dia? Inilah tampilan Telegram memberitahu kepada kita bahwa stok menipis. Proclean saset putih stoknya 0, minimal 0 ya. Jadi memang sangat praktis sekali ya. Jam 14:03 ya. Cocok tuh. Oke. Jadi memang sangat praktis ya. Nah, kemudian kita akan coba simulasi kalau Bapak Ibu salah input ya, karena namanya human error ya, karena manusia. Saat kita salah input harga, artinya ada potensi kerugian, maka di sini akan muncul. Coba kita input harga ya. Di sini adalah pop mie baso modal barang 80.000 karena kita ngitungnya per dus. 80.000 modal barangnya, harga per dusnya 85.000. Isi per dusnya 1. Kenapa 1? Karena memang satu kita hitungannya per dus ya. Stok minimal 20 dus, stok yang ada 92 dus. Jadi kita akan coba edit. Kalau umpamanya di sini kita salah edit, umpamanya kita 70, apa yang terjadi? Kita rugi kan? Gimana ketahuinya rugi? Kita simpan perubahan dulu. Kita klik aja di sini. Kita klik di sini. Ini akan detail banget kesalahan kita dalam menginput. Tuh, pop mie baso harga dus per pak 70.000, modal 80.000. Nah, kita lihat di sini. Lihat detail. Tuh, isi per dus 1 pak, 1 dus, harga jual 70, modalnya 80, jadi rugi ya. Makanya di sini ada peringatan harga rugi karena kita salah memasukkan data barang. Ini sangat membantu sekali ya. Jadi Bapak Ibu gak usah ngecek satu persatu karena otomatis ini akan mengalami akan ditampilkan di menu tadi ya, di halaman potensi barang, kerugian barang. Kita kembali, coba kita akan memanipulasi ya, memanipulasi apakah harga. Sebentar, kita balik lagi tadi mana yang rugi. Pop mie baso, kita akan memanipulasi ya. Umpamanya di sini harga per dusnya kita naikin ya, jadi 100. Ini kan kita untung ya. Tapi saat kita menyeting barang dengan harga satuan, umpamanya pop mie harganya 4.500, kita di sini jangan 100.000 ya, kita 90.000 aja. 90.000.
harga pop mie 4.500, kemudian harga satuannya 5.000, dan isi perdusnya pop mie 24 ya. Kita lihat apakah kita rugi tidak. Kalau untuk satuan kita untung ya, untung 500 perak ya, karena modal barang 4.500 dan harga satuannya 5.000. Tapi untuk harga perdus kita untung tidak. Kita lihat di sini, karena kita menghitung satuan, merubah ke satuan, maka stok harus dirubah juga, dikali 24 aja, jadi 420 kali 24 480. Sebentar kita hitung lewat kalkulator saja biar cepat. Kalkulator sebentar ya. Kita hitung 24 dikali 20, 480 picis. Sini punya 4.500 modal, 480 picis. Dan ini juga harus dikali 24. 92 dikali 24. Sebentar. 92 dikali 24. 2028 picis ya. Karena tadi 92 dus. 2208. Baik. Baik, kita sudah menginputnya ya, merubahnya ke barang, kita simpan perubahan. Apakah kita ada potensi rugi? Ya, kita masih potensi rugi. Karena harga dus per pak harganya 90.000, modalnya 108. Kok 108 dari mana? Jadi sistem dia akan menghitung. Dia akan menghitung 4.500 dikali 24, ya kan? Harganya 108.000, sedangkan kita per dus jualnya 9.000. Kita rugi dong. Betul tidak? Nah, makanya disinilah canggihnya sistem kita ya. Canggihnya sistem bisa mendeteksi kerugian kita saat kita salah menjual barang. Tapi kalau kita di sini kita jual 110 umpamanya harga per dusnya, apa yang terjadi? Apakah kita mengalami kerugian? Oh, tidak. Ternyata kita masih untung berapa? Nanti kita coba transaksi ya. Pop mie bakso tadi ya. Tuh. Umpamanya satuan stoknya 208 karena kita tadi sudah merubahnya ke satuan, dari dus ke satuan ya. Tapi sebenarnya untuk agen-agen besar ini rata-rata per dus ya, enggak satuan, cuma ini untuk simulasi saja ya sebenarnya, untuk membuktikan kalau sistem ini bekerja dengan baik, memproteksi kesalahan-kesalahan human error ya, kesalahan-kesalahan manusia, karena memang manusia itu tidak lepas dari salah ya, kadang capek, lelah gitu. Ini ada harga satuan, tadi kita telah merubahnya ya dari dus. Terus harga per dus kita coba ubah. Pop mie bakso 110. Tadi modalnya berapa? Modalnya per dus 45.000. Nanti juga ketahuan ya. Kita untung berapa itu ketahuan. Baik, kita akan coba check out ya apa yang terjadi. Total 110. Kita kembali ke lapor. Kalau ingin lihat untungnya, kita lihat aja di sini nih. Di riwayat transaksi. Ini 100.145.000 ini tanggal 22 bulan 4. Ini semua data harian ini akan tercatat ya. Dan dia akan menjumlahkan total dari transaksi. Jadi kalau Bapak Ibu mau pulang, berapa total transaksi kita, total kotor ya, laba kotornya. Lihat aja di sini nih. Jadi sangat praktis ya.
Ini adalah data harian kita. Kemudian untuk melihat keuntungan kita di sini di laporan nih, transaksi 2. Kita akan coba 2 transaksi ya. Total pendapatannya 1.145.000, total modalnya adalah 907.500 dikurangi 1.045 dikurangi ini, jadi laba bersihnya adalah 237.000. Begitu ya Bapak Ibu, emang ini aplikasi sangat canggih ya. Saya bikin logika yang sulit. Kenapa sulit? Karena sistem mendeteksi kerugian kita ya. Mau diubah ke renceng, mau diubah ke satuan, dia bisa mendeteksi kerugian kita. Jadi nggak perlu Bapak Ibu khawatir kalau ada salah-salah input ya. Bapak Ibu cek aja di sini nih, di potensi kerugian ya. Nanti dia akan ngasih memunculkan data kerugian kita. Tapi kebetulan ini aman ya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengekspor Excel. Artinya apa? Artinya ini file sangat dibutuhkan sekali buat kita ya. Kenapa? Karena dengan cepat kita bisa menambahkan barang lewat file Excel. Gimana caranya? Kita akan coba untuk mendownload. Kita hapus dulu, barangkali di sini ada data ganda ya, biar tidak bentrok atau tidak. Tuh ada tuh, kita hapus dulu. Oke, sudah di delete. Oke, kita kembali lagi. Kita akan mengekspor data Excel kita, database kita ke Excel. Klik, kita download dan berhasil di download. Kemudian kita akan membukanya. Tunggu. Oke, sebentar. Aplikasi ini saya juga saya schedule ya. Jadi aplikasi ini akan off di jam 18 sampai jam 6 pagi ya. Jadi sangat aman sekali. Karena saya sengaja di off kan, mungkin biar tidak ada yang iseng ya. Bentar. Oke, kita buka ya data Excel-nya. Nanti kita edit. Ini sangat praktis sekali ya. Oke, sekalian saya simulasikan bagaimana cara mengeditnya dan biar gampang bagaimana. Caranya kita klik sort semua tabel kita biar lega ya tuh, biar luas. Kemudian kita akan menambahkan koma biar ketahuan. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan barang? Sangat gampang sekali. Umpamanya kita akan menambahkan aqua botol ya, barang yang belum ada apa ya, coba saya ingat-ingat. Pokari belum ada, Pokari belum saya masukin. Pokari botol kecil. Kemudian apa lagi ya, soda citrun. Oke, ini hanya contoh ya. Kita akan memasukkannya lagi ke database. Kemudian kita kasih 0 aja ya, biar nanti kita ngitungnya di aplikasi aja biar gampang. Caranya begini Bapak Ibu, sangat gampang sekali. Kenapa ini
nggak ada angkanya ya, karena memang ini sudah didesimalkan ya. Sebentar, kita sampai mana ya? Nah, sampai ini. Ini harus sesuai sama urutannya ya. Jangan. Nah, udah cocok. Oke. Coba kita balikin lagi ke ininya. Format cell. Kemudian kita akan membalikan ke format semula ya, biar bisa sinkron ke database-nya. Kita tunggu sebentar. Oke. Kita ke number, kita akan menghilangkan separatornya ya, separatornya. Oke. Nah, ini belum 0 ya. Oke, nanti kita copy aja. Kemudian kita akan menghilangkan wrap-nya. Oke. Dan kita akan menambahkan 0-nya ya. Karena harus diisi 0 ya. Harus jangan kosong. Nggak bisa kalau kosong. Oh, nggak mau, kita coba. Oke. Kemudian ini harus dikasih juga ya. Harus di 0 juga. Kita nanti akan menghitung ininya di barang ya, di aplikasi aja biar gampang. Oke, ini udah ya, kita menambahkan Pocari botol, soda, dan citron. Kita save. Oke, kita close. Nah, kita akan membuktikan ya kalau data Excel ini bisa berfungsi dengan baik. Sebelumnya kita coba cek apakah Pocari sudah ada. Pocari belum ada ya. Kemudian citron aja belum ada. Kita akan mengimpor ya barang-barang yang tadi kita masukin ke data Excel. Kita akan impor, coba kita impor. Ini sangat praktis sekali ya Bapak Ibu, saya kira kalau orang awam juga sangat bisa. Kita open, kita impor. Impor selesai, 3 data barang baru ditambahkan. Oke. Nah, udah masuk kan? Coba kita Pocari, masuk tidak? Pocari. Nah, ada nih Pocari botol kecil. Cuma barangnya belum kita tambahkan ya. Cara menambahkannya gimana? Sangat gampang sekali. Kita jual dusanya, saya kurang tahu dusnya, satu dusnya berapa ya. Satu dusnya berapa, isinya berapa. Kita anggap saja dah satu dus 10 botol ya, 20 botol ya, 24 harganya 5.000. Oke, kita coba untuk 24 botol ya. Satu dusnya 150.000 mungkin ya. Nanti kalau ada potensi kerugian bisa kita lihat nanti ya. 150.000, 1, 2, 3. Kemudian harga per dusnya 170.000 ya. 1, 2, 3. Kita isi ininya 1 karena memang kita ngisi per dus. Stok minimalnya 20 dus. Jadi kalau stok minimal habis, sudah nyampe stok minimal, maka dia akan warning ya, ngasih peringatan 100. Kita coba simpan perubahan. Oke, kita potensi kerugian. Oh, berarti enggak ya, masih untung. Oke, dan berhasil ya. Kita memasukkan barang lewat data Excel. Kemudian kita coba bertransaksi dengan Pocari. Berapa Pocari? Pocari botol kecil 170. Kita tambahkan, kita 2 dus umpamanya 340. Kita check out dan berhasil ya, berhasil ditambahkan. Oke, begitu Bapak Ibu rincian barangnya ya, sangat gampang sekali. Barangkali Bapak Ibu semua berminat atau ingin mencoba, boleh saya kasih linknya nanti ya. Bapak Ibu tinggal DM aja, DM ke nomor ini nih, ke nomor 0857
1811 8971 ya. Ke nomor ini aja Bapak Ibu kalau ingin mencoba atau ingin kerjasama. Saya jadi karyawan Bapak Ibu, saya input data di rumah, Bapak Ibu tinggal mengirimkan nota barangnya biar saya menginput. Gak apa-apa gitu, bisa ya, gratis kalau begitu. Bapak Ibu cukup ngasih tip ke saya ya tiap bulan gitu, nggak berapa barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya informasikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini aplikasi, karena saya mencoba untuk membuat aplikasi ini karena saya juga jualan kecil-kecilan ya. Kadang saya WA gitu ya, barangnya tidak ada, kemudian salah harga ya, satu rence hitungnya satu dus, kan kadang-kadang begitu ya. Jadi saya mencoba untuk membuat aplikasi ini dan berhasil ya, udah saya cek dan recheck. Jadi inilah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, cuma itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.